Halo semuanya, selamat pagi. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya online atau daring seperti ini. Lagi-lagi ya, kalian dari kelas 8 semester 2, kelas 9 full daring. Semoga berakhir di kelas 10 ini ya. Semoga nanti pandemi segera berakhir dan kita bisa berangkat sekolah ya offline gitu. Oke, hari ini akan saya perkenalkan. Perkenalkan dulu saya dulu ya, diri saya dulu ya. Saya adalah Bu Yuli dari SMP. Bagi yang SMP sama saya, itu kalian pasti sudah mengenal saya ya. Saya mengajar sejarah di pelajaran IPS waktu itu. Begitu pula ketika kalian sudah SMA ya, kalian belajar sejarah dengan saya juga, gitu ya. Sejarah di SMA itu kan ada dua, sejarah minat atau peminatan khusus untuk kelas 12, khusus untuk kelas IPS, sedangkan sejarah wajib atau sejarah Indonesia itu umum untuk IPA dan IPS. Kebetulan jadwal hari ini adalah jadwal untuk IPS, yaitu sejarah peminatan. Nah, materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ini dirangkum dengan nama silabus, gitu ya. Kompetisi intinya itu ya, yang pertama ada menghayati mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi kita walaupun belajar sejarah ya, kita selalu harus ingat dengan ajaran agama apapun yang kita anut, agama yang kita anut gitu ya, dan harus jujur, disiplin ini ya. Jujur ini ya, bagi kalian yang saya tugaskan, misalkan setelah belajar hari ini saya tugaskan kalian menjawab 3 soal atau 5 soal, ya sudah, jujur kalian kerjakan gitu ya, bukan mencontek kayak gitu, bukan googling kayak gitu ya. Apa yang saya ajarkan artinya jawabannya itu yang sebelumnya gitu, jawaban yang saya ajarkan maksudnya itu ya. Terus kemudian memahami, menerapkan, menganalisis. Jadi kita kalau udah paham, kamu terapkan ke kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, kalau kita belajar sejarah itu misal ini kelas 10 ya, misalkan belajar tentang kerajaan ya. Kerajaan itu nanti kan kita belajar kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam ya. Kerajaan Hindu Buddha ya, misalkan kalian nanti setelah belajar Hindu Buddha, kalian mengenal ada kerajaan Mataram ya. Mataram Hindu dan Buddha waktu itu di Jawa Tengah ya, itu mendirikan candi. Ketika kamu akan berliburan gitu ya ke Jawa Tengah, ke daerah Yogyakarta, melihat beberapa candi, dan kamu teringat, oh iya dulu saya pernah belajar sejarah kerajaan gitu, dan kamu harus menghargai itu. Ada bangunan candi yang fungsinya itu berbeda ya, bagi agama Hindu dan Buddha pun ya, bisa untuk kegiatan ibadah di situ, bisa juga untuk menyimpan abu jenazah para raja. Jadi kamu harus sopan datang ke situ gitu, menghargai orang sedang, misalkan di situ sedang ada yang ibadah seperti itu. Jadi ilmu yang kamu dapat di sekolah atau ketika kamu belajar itu kamu terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Mengolah, menalar, menyaji, mencipta dalam ranah konkret, ranah abstrak gitu ya. Nanti kamu bisa lah setelah kamu belajar ini, nalar kamu akan bertambah gitu ya. Oke, kita masuk ke materi apa saja yang akan kita bahas di 1 semester. Gitu aja dulu deh ya. Semester 2 pun ada di sini, tapi kita fokus dulu yang 1 semester ini karena sekarang kita ada di semester ganjil. Nah, KD itu kompetisi dasar ya. Maksudnya itu adalah ringkasan materi ya, materi yang bakal dibahas itu ya, KD-nya ini kayak bab, sebutannya seperti itu ya. Kalau sederhananya seperti itu. Kalau di buku-buku itu kan ada bab 1, 2, 3. Nah, kalau dalam bahasa pedagogik di silabus ya, 3.1 sebutannya ya, nomor 1 gitu aja ya, berawal dari 3. Menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu gitu. Maksudnya itu adalah hubungan manusia, ruang dan waktu itu apa gitu dalam sejarah. Manusia itu penggerak sejarah pastinya, karena kita sebagai
objek dan subjek. Kita adalah yang digerakkan dan juga menggerakkan gitu ya. Ruang dan waktu. Ruang itu berarti tempat ya. Dan waktu ya waktu gitu ya. Nah, materinya itu ada penjabarannya di sini gitu. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan dan berkelanjutan gitu ya. Nanti selain harus mengetahui makna manusia, ruang dan waktu, nanti juga dalam mengetahui tentang makna perubahan dan keberlanjutan gitu ya. Kemudian, keterkaitan manusia dalam ruang dan tadi yang tadi disebutkan di 3.1 ya. Keterkaitan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Gitu, ini saya hapus. Perubahan dan berkelanjutan. Terus keterkaitan tentang sejarah manusia masa lalu untuk kehidupan masa kini. Itu materi pembelajarannya. Jadi, ketika mempelajari 3.1, 3.2, 3.3, ya ada 3 bab di sini berarti ya. Ya benar ya. Itu materi pembelajarannya itu ya sekitar materi ini gitu. Dijadikan satu di sini maksudnya materinya. Nah, kemudian selanjutnya sub dari 3.1 menjelaskan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dan perubahan yang berkelanjutan. Menjelaskan keterkaitan manusia ini intinya adalah di mana ini bab-bab awal yang berintikan dengan teori-teori yang kamu harus ngerti apa itu manusia, apa itu ruang, dan apa itu waktu gitu. Nanti saya akan memberikan kalian misal ya, ada teks, gambar, bahkan atau video ya gitu. Ya biar kamu bisa menganalisis ya mengenai sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa dan seni. Nanti ada lagi ya. Jadi selain kamu harus ngerti ke pengertian manusia, keterkaitan manusia, ruang dan waktu, kamu harus ngerti sejarah sebagai ilmu, sebagai kisah, peristiwa dan seni gitu ya. Terus kemudian kegiatan pembelajarannya itu, ini kan silabus itu ya berarti bisa merincikan apa yang akan dilakukan guru dengan siswanya ya. Kemudian siswanya juga harus mengajukan pertanyaan gitu. Jadi biar apa? Biar diskusi gitu. Misalkan ada yang nggak kamu ngerti gitu, kamu tanyakan kepada saya dan kita berdiskusi seperti itu. Terus kemudian ini jam belajarnya nggak usah nih. Sumber belajarnya ada di buku-buku. Kalian sudah dikasih ya buku sama Miss Selina sama Miss Ina. Tentunya kamu harus baca-baca di situ gitu. Ada di bab awal-awal ya. Nanti ada kategori penilaiannya. Penilaiannya itu bisa saya mau ambil lisan. Bisa misalkan saya nanti misalkan ketika kita Zoom ya. Saya tiba-tiba menanyakan sesuatu ke kalian. Nah, kamu bisa jawab, itu bisa menambah poin plus. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran ya. Kalau misalkan dalam kegiatan ulangan harian mungkin akan menggunakan sistem Zoom gitu ya. Tinggal siap-siap saja ya. Pertulis biasa kalian sering ya menggunakan sistem belajar penilaian tertulis. Penugasan sering, apalagi zaman daring ya, portofolio ya, ada praktek seperti itu ya. Lanjut, ini kita sudah bahas mulai 3.1, 3.2, 3.3 gitu. Ini masih dalam satu semester. Saya cek dulu ini sampai 3 titik berapa. 11 oke ya. Ada 11 KD. Jadi kita lanjut ke 3.4 di sini. Nah, ya, selain kamu harus mengetahui tentang keterkaitan manusia, ruang, dan waktu, kamu harus juga paham mengenai pengertian sejarah sebagai ilmu, ya, yang ini, sebagai peristiwa, sebagai kisah, maupun seni, gitu, ya. Sebagai ilmu, ya, berarti gunanya untuk kegiatan pengetahuan atau pembelajaran. Peristiwa berarti fakta yang benar-benar terjadi di peristiwa sejarah ya. Kisah itu berarti berdasarkan ingatan seseorang atau sejarawan atau para pelaku, saksi seperti itu ya.
seni itu berarti sejarah mempunyai daya estetik dan nantinya itu bisa dijadikan sebagai rekreasi atau hiburan seperti itu, atau cerita-cerita sejarah bisa dijadikan novel, itu maksudnya ya. Ya, jadi nanti dijabarkan di sini ilmu apa, kisah apa, peristiwa apa, seni apa, gitu ya. Nanti akan saya buat entah itu gambar atau video atau bahkan teks ya, sama, penugasannya itu sama. Lanjut 3.5 di sini ya. Selain kamu harus ngerti sejarah sebagai manusia, keterkaitan manusia, ruang dan waktu, sejarah sebagai ilmu, seni, kisah dan dan peristiwa ya. Kamu juga harus ngerti cara berpikir sejarah. Cara berpikir ada dua ya di sini, ada diakronik dan sinkronik. Bedanya itu adalah kalau diakronik fokus ke waktunya, urutan waktunya gitu ya, bahkan melebar dalam waktu, menyempit dalam ruang. Jadi ruang bahasanya itu sempit, jadi bahasanya itu aja, tapi waktunya itu urut, waktunya itu panjang gitu ya, difokusin itu waktunya. Contohnya tuh kayak perlawanan Diponegoro 1825 sampai 1830, artinya itu waktunya ada 5 tahun. Ruang bahasanya itu hanya perang Diponegoro, jadi hanya itu aja. Sedangkan kalau sinkronik itu lebih meluas dalam ruang, bahasanya luas tapi waktunya sedikit. Waktunya itu ya itu aja, di hari itu atau di waktu itu aja. Itu sinkronik. Gitu ya. Contohnya itu kayak reformasi 98. Gitu ya, berarti Mei 1998. 1998 maksudnya itu ya. Artinya itu adalah ruang bahasan di sinkronik itu lebih luas. Itu reformasi bisa disebabkan oleh berbagai bidang, kan macam-macam jadinya ya kan. Jadi luas, sedangkan bahasan waktunya itu cuma di 98. Jadi nggak seperti diakronik yang waktunya itu luas gitu ya. Tuh. Jadi ini nanti akan dijabarkan apa itu diakronik, apa itu sinkronik, seperti itu. Selain menjabarkan sinkronik, diakronik, kalian juga dituntut untuk mengerti tentang pengertian kronologis, ya, urutan waktu, ya. Periodisasi itu adalah pembabakan, ini mirip dengan kronologis, tapi lebih luas kalau periodisasi. Kalau kronologi itu ya benar-benar itu urut, namun waktunya itu masih masih singkat ya, masih erat gitu, singkat. Karena kalau periodisasi itu pembawakan waktunya itu luas, kayak dari zaman batu, zaman logam gitu ya, atau zaman zaman kolonial dan zaman modern gitu. Itu sangat jauh bedanya gitu. Terus mengerti tentang kausalitas. Kausalitas itu adalah sebab akibat gitu ya, sebab akibat. Terus kemudian diakronik sinkronik itu sudah kita bahas, dan ini tadi yang itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti buku-bukunya ada di sini. Kalau misalkan kalian butuh buku lagi, coba cek di sini sumber belajarnya. Cari saja kementerian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2016. Buku judulnya adalah Mata Pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 ya, dari yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sepertinya yang buku milik kalian pun sama gitu ya, jadi pakai itu saja daripada harus nyari lain. Kalau misalkan butuh lagi ya cari saja buku-buku yang saya sudah sebutkan di sini gitu ya. Jadi seperti itu anak-anak, di semester ini kemungkinan besar akan kita bahas di 5 bab gitu ya. Bab 1 yang tadi berkaitan manusia, ruang, dan waktu. Yang kedua itu berkaitan dengan kegunaan sejarah sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai peristiwa, dan kisah. Terus ada juga tentang konsep keberlanjutan, ada juga diakronik, sinkronik, serta kausalitas. Oke, jika ada pertanyaan silakan hubungi saya langsung chat atau telepon gitu. Hari ini kita hanya mengenalkan materi yang akan dipelajari di semester ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Nanti saya akan kirim filenya juga. Terima kasih. Selamat siang, semangat pagi.